Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ansero Online dalam segmen cerita horor. Di video kali ini kita akan melanjutkan kisah Marsanda yang terus diganggu oleh makhluk halus. Di episode sebelumnya diceritakan bahwa Marsanda diajak main ke Istana Ratu Pantai Selatan. Bagi yang belum menonton, silakan klik tanda di pojok kanan atas kalian ya. Setelah diajak main ke Istana Ratu Pantai Selatan pada saat SMP kelas 3, Marsanda semakin sensitif merasakan keberadaan makhluk halus sampai sekarang. Marsanda yang kini sudah menikah dan memiliki satu anak seringkali diganggu oleh bangsa jin di rumahnya yang berada di salah satu komplek perumahan di Sidoarjo, Jawa Timur. Ia bercerita saat sedang menonton televisi di ruang keluarga, gelas yang ada di meja makan jatuh sendiri. Padahal di situ tidak ada siapa-siapa. Sebagai gambaran, meja makan dan ruang keluarga jaraknya sangat dekat. Meja makan ada di belakang kursi tempat Marsanda duduk saat itu. Karena kaget, Marsanda sontak menengok ke belakang dan heran. Kenapa gelas bisa jatuh sendiri ya? Ucap Marsanda dalam hati. Karena Marsanda tidak melihat binatang seperti kucing atau tikus yang mampu menggerakkan gelas tersebut. Hal ini membuat Marsanda cukup merinding dan seketika itu juga merasakan seperti ramai sekali di area meja makan. Tiba-tiba terdengar suara orang yang sedang mengunyah makanan. Ada suara sendok dan piring beradu, juga suara minum. Dan Marsanda melihat gelas lain di meja makan itu bergeser seperti ada memindahkan. Ya Allah, lindungi hamba dari gangguan mereka. Tolong masing-masing aja yo, aja ganggu aku. Marsanda mengeluarkan beberapa kalimat untuk menetralisir ketakutannya. Di lain waktu, saat malam hari, Marsanda duduk di teras rumah bersama suaminya. Tiba-tiba, Marsanda melihat sosok Tante Kun memakai baju merah dengan luka hancur penuh darah sampai leher. Marsanda pun terkejut dan spontan mengucapkan, Subhanallah, Allahu Akbar. Jangan ganggu, masing-masing aja. Marsanda bicara sekenanya sambil berusaha menggerakkan kakinya untuk cepat masuk. Dan entah mengapa tatapan matanya tidak bisa berpaling dari makhluk seram itu. Bu, kenapa kok? Ono apa toh? Kok melihat ke arah situ terus dan gemetaran juga badanmu? Suaminya bertanya dan tidak mengerti apa yang terjadi pada istrinya. Istighfar bu, istighfar. Suaminya memberikan saran. Itu pak, itu ada makhluk aneh. Serem pak, serem. Aku mau masuk, tapi kok susah yo. Marsanda menjelaskan kepada suaminya sambil mencoba beranjak diri. Aduh, aku tidak bisa gerakin kakiku pak, tolong aku. Pak, tolong pak, tolong pak. Marsanda panik karena tidak bisa menggerakkan kakinya dan juga ada ketakutan karena wajah Tante Kun semakin menyeramkan. Darah yang di wajah Tante Kun mengalir semakin deras hingga jatuh ke tanah. Matanya keluar dan juga jatuh ke tanah. Sementara itu,
Suaminya berusaha sekuat tenaga memijat-mijat kaki Marsanda agar Marsanda bisa berjalan kembali. Kejadian tersebut terjadi beberapa menit. Aduh, benar-benar situasi yang menegangkan ya. Alhamdulillah, berangsur-angsur kaki Marsanda bisa digerakkan dan Tante pun juga menghilang entah kemana. Hawa mistis yang dirasakan Marsanda di rumahnya ternyata juga dirasakan oleh warga sekitar. Tetangganya tidak ada yang berani lewat depan rumah Marsanda di atas jam 9 malam. Beberapa dari mereka melihat beberapa penampakan di sekitar rumah Marsanda. Orang-orang banyak yang bilang bahwa rumah Marsanda seram. Pernah ada seseorang dekat pada Marsanda melihat menampakkan sosok ular besar di sekitar rumah Marsanda. Bu, aku kok kemarin lihat ada ular besar ya di rumahmu. Serem sekali loh. Masa sih bu? Jam berapa ibu lihat ular di rumah saya? Marsanda bingung sendiri karena singkatnya kemarin tidak ada apa-apa di rumahnya. Sekitar jam 10 malam bu, aku mau ke rumah adikku lewat rumah Bu Marsanda, tapi kok ada ular besar di sini. Nih di sini. Ularnya kayak ular anaconda bu, yang di TV-TV. Tetangganya menjelaskan sambil menunjuk tempat ular yang dilihatnya. Di lain hari, ada juga melihat pocong dan sosok tinggi besar di rumah Marsanda. Cukup banyak warga yang melihat penampakan di rumah Marsanda. Menurut Marsanda, mungkin suasana horor di rumahnya didukung juga oleh letak rumah yang jauh dari tetangga. Marsanda hanya punya satu tetangga yang berada di belakangnya, sehingga kalau malam datang terasa kurang penerangan dan sepi sekali. Sangat mencekam. Karena seringnya warga melihat penampakan di rumah Marsanda, sampai-sampai pernah ada yang bertanya kepada Marsanda, Bu, apa nggak takut tinggal di rumah ini? Sebenarnya takut sih bu, tapi mau gimana lagi ya? Jawab Marsanda. Mau pindah juga pindah kemana bu? Ibu. Meskipun pindah juga kan ketemu kayak ginian lagi. Karena saya punya keturunan bisa lihat, jadi saya bisa lihat bu. Buat saya yang penting saya bisa mengendalikan diri. Dengan aku cukup saja beribadah dan meningkatkan iman. Marsanda mencoba menjelaskan kepada tetangganya. Kadang Marsanda pun merasa capek dengan kondisinya yang bisa melihat makhluk halus. Pasalnya, tiap kali ada energi negatif atau gangguan dari makhluk halus, tangan kanan Marsanda terasa lemas dan sakit. Marsanda juga sering kerasukan makhluk yang ada di rumah itu. Tapi mereka tidak sepenuhnya menguasai tubuh Marsanda. Marsanda masih dapat mengendalikan diri sendiri. Tidak seperti orang-orang kerasukan pada umumnya. Banyak usaha yang dilakukan Marsanda untuk mengatasi gangguan-gangguan makhluk halus yang dialaminya. Ia beberapa kali mendatangi peruqyah, tapi belum membuahkan hasil maksimal. Ini dikarenakan Marsanda memiliki jin nasab atau jin keturunan dari leluhurnya, terutama dari garis keturunan ayahnya. Jin nasab ini yang membuat Marsanda bisa melihat hal-hal gaib dan sering diganggu oleh mereka. Untuk menghilangkannya, Marsanda dan keluarganya harus memutuskan perjanjian dengan jin tersebut. Hal ini tentu sulit dikarenakan ayah Marsanda belum mau melepaskan ilmunya untuk membantu kesembuhan orang.
Pernah suatu waktu Marsanda diingatkan oleh seseorang. Ia mengatakan, jangan asal sembarang ambil peruqyah. Kalau tidak kuat bisa meninggal peruqyahnya, kata orang tersebut. Yang ada tubuh kamu itu bawaan dari leluhur kamu, jadi sangat sulit untuk dilepas. Yang bisa melepaskannya hanya leluhurmu saja. Begitu penjelasannya. Saat ini Marsanda pun melakukan ruqyah mandiri dengan cara mendengarkan ayat-ayat ruqyah yang dianjurkan banyak orang. Alhamdulillah, tiap kali mendengarkan ayat-ayat ruqyah, Marsanda selalu muntah-muntah. Ini pertanda energi negatif dalam tubuhnya keluar, meskipun belum semuanya. Dengan keyakinan yang kuat dan percaya kepada sang pemilik alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Marsanda yakin bahwa mereka yang selama ini mengganggu tidak dapat mencelakai dia. Demikian cerita horor yang dialami Marsanda. Percaya atau tidak percaya, kita kembalikan pada pendengar. Namun, kita dapat mengambil pelajaran bahwa seberat apapun gangguan ujian dalam hidup kita harus berusaha bersabar dan terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Jika ada kritik dan saran, silakan tinggal di kolom komentar. Untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang, silakan subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.